Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rani Sucito. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pembagian hadis. Berikut ini adalah macam-macam pembagian hadis. Yang pertama, hadis ditinjau dari segi persambungan sanad. Ada hadis mutasi dan hadis muttaqi. Hadis mutasi adalah sebuah hadis yang dikatakan sahih jika memenuhi 5 syarat. Salah satunya adalah ittisalus sanad, yakni sanadnya harus bersambung. An-Nawawi mengutip pendapat Imam Ibnu Shalah bahwa mutasi adalah hadis yang sanadnya bersambung, baik itu marfu atau sampai Rasulullah atau mauquf atau sampai sahabat saja. Hadis muqati adalah hadis yang mengalami keterputusan sanad pada salah satu bagiannya, baik di awal, tengah maupun akhir sanad. Keterputusan ini menandakan adanya cacat secara zahir atau lahirlah dalam rantai perawi yang menyebabkan hadis tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hujjah yang kuat dalam penetapan hukum Islam. Yang kedua, hadis ditinjau dari segi kuantitas sanad. Ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang secara adat tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Dalam pembagiannya, hadis mutawatir terbagi menjadi dua. Yang pertama, mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang perorangan atau 2 orang atau lebih, akan tetapi perawinya belum sampai untuk dimasukkan ke dalam kategori hadis mutawatir. Dari segi klarifikasi hadis ahad, para ulama hadis membagi menjadi 3, yaitu hadis mansyur, hadis aziz, hadis gharib. Yang ketiga, hadis ditinjau dari segi kualitas sanad dan matan. Yang pertama, sahih. Hadis-hadis ini dianggap kuat dan terpercaya karena mereka memiliki rantai perawi yang sahih dan matan atau isi pesan yang tidak mengandung kontradiksi atau kejanggalan. Yang kedua, hasan atau baik, yaitu hadis yang masih dapat diterima dan dijadikan pedoman meskipun tidak sekuat hadis sahih. Rantai sanadnya tergolong baik, namun terdapat sedikit kelemahan atau ketidakpastian pada matanya, sehingga tingkat keautentikannya berada satu tingkat di bawah hadis sahih. Yang ketiga, hadis dhaif atau lemah, karena memiliki kelemahan dalam sanad atau matanya. Akibat adanya cacat tersebut, hadis jenis ini tidak dapat dijadikan dasar atau pedoman dalam penetapan ajaran dan hukum agama Islam. Yang keempat, hadis maudhu atau palsu, yaitu hadis yang sengaja direkayasa dan tidak memiliki sumber yang sah dari ajaran Islam. Oleh karena itu, hadis seperti ini harus ditolak dan dijauhi agar tidak menyesatkan umat dalam memahami ajaran agama. Yang keempat, hadis ditinjau dari penisbatan dan pembicaranya. Yang pertama, hadis ma'ruf. Hadis ma'ruf adalah hadis yang disandarkan langsung pada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, sifat maupun persetujuan. Meskipun sanadnya tidak selalu bersambung, hadis marfu dapat berstatus sahih, hasan atau dhaif tergantung kualitas sanad dan matanya. Hadis marfu yang sahih dan hasan dapat dijadikan hujjah atau dasar hukum, sedangkan yang dhaif hanya dapat digunakan dalam konteks keutamaan amal atau fadailul a'mal. Lalu ada hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan maupun lainnya, tanpa melihat apakah sanadnya bersambung atau terputus. Istilah ini juga bisa digunakan untuk riwayat dari selain sahabat dengan tambahan keterangan khusus. Hadis mauquf dapat berstatus sahih, hasan atau dhaif tergantung pada kualitas sanad dan perawinya. Selanjutnya, hadis maqtu. Hadis maqtu adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in atau generasi setelahnya berupa perkataan atau perbuatan mereka. Berbeda dengan hadis muqati, hadis
maqtu' berkaitan dengan isi atau matan, sedangkan munqati' berkaitan dengan sanad yang terputus. Jadi hadis maqtu' merupakan ucapan atau tindakan tabi'in, bukan sabda Nabi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.